Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca tafsir Muyassar surat Ali Imran ayat yang ke-9. Ayat yang keberapa? 9. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. Qala fi tafsir ayat at-tasiyah, ayat yang ke-9, wal yakhsha wal yakhaf, dan hendaklah khawatir, alladzina, orang-orang yang lau matu, kalau mereka mati, wa taraku min khalfihim, kemudian meninggalkan di belakang mereka abnaan sigharan, anak-anak yang berusia kecil, di'afan, yang lemah, khafu alaihim az-zulma, dikhawatirkan mereka akan menerima kezaliman wa dhaya'a, dan terlantar. Jadi hendaklah khawatir mereka-mereka yang mati meninggalkan anak-anak yang masih berusia kecil-kecil dan lemah, dikhawatirkan tertimpa kezaliman dari orang lain, dari kerabatnya dan sebagainya, dan terlantar. Falyuraqibullaha, maka hendaklah mereka ini selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, fi man tahta aidihim, dalam memperlakukan orang-orang yang dalam asuhan mereka, minal yatama wa ghairihim, baik yang diasuh itu adalah anak-anak yatim ataupun selain mereka. Dzalika, caranya bihifdzi amwalihim, dengan menjaga keutuhan harta mereka, wa husni tarbiyatihim, dengan pendidikan yang bagus kepada mereka, merawat mereka dengan baik, mentarbiyah mereka dengan baik, wa daf'il adza anhum, dan menjauhkan mereka dari segala gangguan. Jadi supaya anak-anak itu kalau ditinggalkan kuat, mereka punya harta dijaga, pendidikan tarbiyahnya diperbagus, jauhkan mereka dari gangguan. Wal yaqulu lahum, dan hendaklah sering berbicara dengan mereka, dengan anak-anak itu, qaulan muwafiqan lil adli wal ma'rufi, dengan ucapan-ucapan yang
cocok dengan keadilan, ucapan-ucapan yang adil dan baik. Jangan pilih kasih terhadap anak-anak, jangan berbicara dengan perkataan-perkataan yang kotor kepada anak-anak. Itu berpengaruh terhadap mereka, terhadap mental kejiwaan mereka. Ini isyarat agar orang tua itu dia tidak menghabiskan harta dan melupakan anak. Orang tua kalau Allah Subhanahu wa taala beri harta, hendaklah dia siapkan harta itu juga untuk anak-anak sepeninggalnya nanti, terutama apabila anak-anak itu masih kecil-kecil dan masih lemah, masih berpotensi terzalimi dan terlantar. Ini syarat orang tua agar mencari harta, mencari harta untuk anak mereka, Ini sesuatu yang boleh khawatir miskin. Ini sesuatu yang boleh khawatir miskin, khawatir anak-anaknya miskin, anak-anaknya terlantar. Karena ada orang-orang yang zalim kepada anak-anak yatim itu Makanya di ayat sesudahnya dibahas. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang ya'tadduna, mereka zalim ala amwalil yatama, terhadap harta anak-anak yatim. Faya'khudhunaha, mereka mengambil harta anak yatim itu, mengurangi harta anak yatim bighairi haq, secara zalim, tidak secara benar. Kapan dibenarkan mengambil harta anak yatim? Dibenarkan satu, kalau dia fakir dan terpaksa membutuhkan. Dia fakir dan terpaksa membutuhkan, boleh dia ambil harta anak yatim yang diasuhnya. Yang kedua, untuk dikembangkan, karena khawatir kalau harta itu nggak dikembangkan habis. Harta kan kalau tidak dikembangkan dia akan akan habis. Maka dikhawatirkan kalau harta itu nggak dikembangkan maka akan habis, maka dikembangkan. Ini mengambil harta anak yatim untuk dikembangkan, bukan untuk kepentingan pribadinya. Itu namanya mengambil harta anak yatim secara hak. Sesungguhnya orang-orang yang zalim kepada harta anak-anak yatim, memanfaatkan harta anak yatim secara zalim, tidak secara hak, ini namanya ya'kuluna naron, tidak lain mereka itu makan api dalam perut mereka. Tata'ajjaju, api itu berkobar-kobar, tidak lain dia makan api yang berkobar-kobar fi butunihim, di perut mereka, yaumal qiyamah, di hari kiamat nanti. Belum masuk neraka, neraka sudah ada di dalam perutnya. Wa sayadkhuluna, kemudian mereka akan masuk ke dalam neraka, naron, yuqasuna harraha, mereka akan merasakan, mereka akan merasakan panasnya api tersebut. Ini bahayanya makan harta anak yatim secara zalim. Di antara bentuk tidak menzalimi anak yatim, harta anak yatim itu adalah dengan membagi harta warisan orang tua mereka sesuai syar'i. Sesuai syar'i. Jangan dipikir yang diperhatikan Islam itu yang kuat-kuat aja, justru yang lemah itu diperhatikan. Kalau anaknya udah dewasa, udah jadi para pengusaha, udah pada bergaji, mungkin tidak perlu dipeributkan soal harta waris orang tua. Tapi kalau anaknya kecil-kecil, anaknya belum mandiri, maka perlu dibahas tentang waris. Kata
para ulama, iqtadu bi at'afi. Ya, kalian ya kalau mau melakukan sesuatu yang jadi pertimbangan adalah yang lemah di antara mereka. Ya, yang lemah di antara mereka. Iqtadu bi at'afi. Yusikumullah, Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian, wa ya'murukum, dan memerintah kalian fi sya'ni auladikum, terkait ya kepentingan anak-anak kalian. Idza mata ahadun minkum, apabila salah seorang dari kalian mati, wa taraka auladan, dan meninggalkan anak-anak, dzukuran, laki-laki, para lelaki, wa inathan, ataupun para perempuan. Jika salah seorang dari kalian mati meninggalkan anak-anak, baik anak-anak itu anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan, famirathuhu kulluhu lahum, maka warisan itu menjadi hak milik mereka semuanya. Ya, warisan menjadi hak milik mereka semuanya. Ya, lidzakari, untuk yang laki-laki, mithlu nasibil unthayain, setara dengan jatah dua anak perempuan. Idza kapan, idza lam yakun hunaka, jika tidak ada warithun ghairuhum, tidak ada ya pewaris yang lain selain mereka. Ya. Jadi kalian mati, salah satu dari kalian mati, punya anak laki-laki dan perempuan. Ya. Punya anak laki-laki dan perempuan. Nah, punya istri enggak? Meninggalkan istri enggak? Oh, meninggalkan istri. Nah, berarti kasih dulu jatah istri. Kasih dulu jatah istri. Sisanya untuk semua anaknya. Yang laki-laki 2 kali jatah anak perempuan. Yang laki-laki jatahnya ya 2 kali jatah anak perempuan. 2 kali jatah anak perempuan. Maksudnya yang laki-laki ya jatahnya ya jatah 2 perempuan. Kalau tidak ada istri, ya sudah dibagi anak-anak semuanya. Ya. Ada istri tapi sudah dicerai, ya sudah bukan istri, namanya sudah dicerai. Ya, masa istri sudah dicerai datang minta warisan, ya mantan suaminya, tidak. Fa in taraka banat, faqat, kalau dia meninggalkan anak-anak perempuan saja. Falil bintaini fa akthar thulutsa ma tarak, maka 2 anak perempuan atau lebih jatahnya 2/3 dari ma tarak, dari harta yang ditinggalkan. 2 anak atau lebih 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanat, jika yang ditinggalkan itu adalah ibnatun wahidah, 1 anak perempuan, falahan nisf, maka jatah anak perempuan ini adalah setengah dari seluruh harta warisan. Jadi anak perempuan dalam Islam ini sangat diperhatikan. Anak perempuan dalam Islam sangat diperhatikan. Ya, anak perempuan dalam Islam sangat diperhatikan. Wali walidai al-mayyiti, dan kedua orang tua mayit. Likulli wahidin minhuma, masing-masing dari keduanya as-sudusu, mendapatkan 1/6. In kana lahu waladun, jika yang mati itu punya anak. Kalau yang mati itu punya anak dan kedua orang tuanya juga masih hidup, ya, kakek neneknya, anak-anaknya masih hidup, ya, masing-masing dari kakek dan nenek dapat 1/6. Dzakaran kana au untha, anaknya laki-laki ataupun perempuan, wahidan au aktsara, 1 ataupun lebih dari 1. Fa illam yakun lahu walad, sedangkan apabila yang mati itu tidak memiliki anak, wa warithu walidahu, pewarisnya adalah kedua orang tuanya,
Fali ummihi ats-tsulusu, maka sang ibu dapat sepertiga. Wali abihil baqi, dan sisanya yang 2/3 untuk sang bapak. Ya, gimana ceritanya? Ya nggak usah dibahas masalah anaknya, masih jomblo, ya kan? Masih jomblo, belum punya istri, belum punya anak, namanya masih jomblo. Ya, kaya, ya, jomblo kaya, ya, mati. Masih ada siapa? Bapak dan ibunya, ya, ibunya sepertiga, sisanya bapaknya. Nggak punya saudara, nggak punya anak, ya. Fa in kana lil mayyiti, gimana kalau punya saudara dia? Nah, jika si mayit tadi memiliki ikhwatun, saudara, itnani fa aktar, 2 atau lebih, dzukuran kanu, saudaranya ini laki-laki, au inathan, atau perempuan, maka jatah orang tua gimana? Fali ummihi as-sudusu, maka sang ibu dapat 1/6. Ya, sang ibu dapat 1/6. Ya. Walil ab, dan sang bapak dapat berapa? Al-baqi, sisanya berapa? Hah? Sisa dari 1/6 berapa Pak Danang? Wah, ini matematikanya harus canggih nih. Hah? Sisa dari 1/6 berapa? 5/6. Sisa dari 1/6 ya 5/6, ya kan? Supaya jadi 1 kan 6/6. Ya. Mungkin mikir sisa 1/6 itu piro. 5/6. Ya, enggak bisa ngitungnya tanya sama Sahrul. Ya, anak teknik mesti pintar matematika, ya kan? Kalau enggak pipa ini kepanjangan kabeh nih. Wah, jadi ya, kalau si mayit punya saudara, laki-laki atau perempuan, belum punya istri, belum punya anak, masih jomblo, punya saudara, punya orang tua, bapak ibu masih hidup, ibunya dapat berapa? 1/6. Ya, bapaknya al-baqi, sisanya 5/6. Terus saudaranya dapat apa? Wala syai'a lil ikhwah. Ya, saudara-saudaranya nggak dapat. Ya, saudara-saudarinya nggak dapat. Terhalang oleh siapa? Oleh bapak. Terhalang oleh bapak. Wa hadza taqsimu, ya, pembagian seperti ini litarikah, untuk harta peninggalan, inama yakun, ya, ba'da ikhraj, dilakukan ba'da ikhraji wasiyatil mayyit, sesudah dipisahkan, ya, wasiat si mayit. Wasiat itu harta yang disedekahkan setelah dia mati, harta yang disedekahkan diikrarkan ketika masih hidup, tetapi diambilnya nanti setelah mati. Itu namanya wasiat. Ketika masih hidup dia sedekah, ya, diikrarkan sedekahnya. Tapi kapan ngambilnya? Setelah dia mati. Itu namanya wasiat. Setelah dikeluarkan, dipisahkan wasiatnya, fi hududits thuluts, maksimal 1/3 dari seluruh harta. Wasiat itu maksimal 1/3 dari seluruh hartanya, ya, maksimal 1/3 aja. Au ikhraj ma alaihi min dainin, atau setelah dipisahkan hutangnya, ya, dibayar dulu hutangnya. Jadi kalau dia punya hutang, orang mati punya harta, cek dulu dia punya hutang nggak? Punya hutang, bayar dulu hutangnya, lunasin. Punya wasiat nggak? Oh, punya wasiat, pisahkan maksimal 1/3. Nah, sisanya baru, ya, baru dihitung siapa yang masih hidup. Oh, dia masih jomblo. Oh, bapaknya masih, ibunya masih. Punya saudara nggak? Ya, nggak punya. Oh ya sudah, ya, ibunya dapat 1/3, 2/3 untuk bapaknya. Punya saudara dia, ya sudah, ibunya 1/6, bapaknya 5/6. Kenapa ketika dia punya saudara, ya, ibu jatahnya jadi sedikit? Karena yang menanggung nafkah saudaranya siapa? Bapaknya. Makanya bapaknya jadi nambah, ya, maka bapaknya nambah jatahnya jadi 5/6 dari 2/3.
Nah, kenapa kalau nggak punya saudara bapaknya tetap banyak dapatnya? Ya, karena si jomblo dan yang mati itu dengan hartanya itu adalah milik siapa? Milik bapak. Ya, anta wa malu kali abi, kamu dan harta kamu itu milik bapak kamu. Ya, milik bapak kamu. Nggak bisa ibunya protes, wah aku sing gendong, aku sing, ya, saya yang hamil, saya yang nyusuin, saya yang gendong, saya yang nyuapin, saya yang nyeboin. Iya. Abaukum wa abnaukum. Orang tua kalian, bapak-bapak kalian dan anak-anak kalian, alladzina furidha lahumul irth, yang telah ditetapkan jatah waris mereka. La ta'rifuna, kalian tidak tahu. Ayyuhum aqrab lakum naf'an. Siapa di antara mereka yang manfaatnya paling dekat dengan kalian? Fi dunyakum wa ukhrakum, baik untuk kehidupan dunia kalian ataupun akhirat kalian. Fala tufaddilu wahidan minhum 'ala al-akhar, maka jangan berat sebelah. Ya. Jangan mengistimewakan salah satu dari mereka atas yang lain. Ya, jangan. Tapi sesuaikan dengan jatah yang telah ditetapkan oleh syariat. Ya, sesuaikan dengan jatah yang ditetapkan oleh syariat. Ya. Karena tidak tahu di antara bapak-bapak kalian atau anak-anak kalian, anak-anak laki kalian, siapa di antara mereka yang ya bermanfaat, ya, yang manfaatnya paling besar buat kalian di dunia atau di akhirat. Hadzal ladzi ausaitukum bihi, apa yang aku wasiatkan ini kepada kalian, mafrudun alaikum minallah. Ya. Ini mafrud alaikum minallah. Ini jatah wajib yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mafrud itu jatah. Ya, faraid jatah. Jatah wajib yang telah ditetapkan dari Allah Subhanahu wa taala atas kalian. Innallaha kana aliman bi khalqihi. Ya, apa alasannya Allah membagi seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui atas makhluk-makhluknya. Hakiman fima syara'a lahum. Allah Subhanahu wa taala penuh hikmah dalam syariatnya kepada mereka. Ya, penuh hikmah. Kalau kita bicara masalah hikmahnya, Masya Allah, seperti tadi itu. Kenapa kalau si jomblo yang mati punya saudara, ya, jatah ibu jadi sedikit, jatah bapak jadi membengkak? Ya, karena tanggungan, ya, nafkah saudara-saudara si jomblo yang mati itu tanggungan bapak. Ya. Loh, sekarang kalau nggak ada saudara, kenapa? Kan nggak ada tanggungan si bapak, karena masih banyak. Ya, karena kamu dan harta kamu, harta si jomblo dan si harta yang mati itu adalah milik sang bapak, milik sang bapak. Ya. Kalau milik bapak, kenapa ibu masih dikasih? Itulah indahnya Islam, sangat memperhatikan apa? Memperhatikan perempuan, memperhatikan perempuan. Ya, perempuan itu jatahnya ada kadang 1/3, kadang 2/3, kadang 1/6, kadang 1/8, kadang 1/4. Ya, itu perempuan. Kalau jatahnya masing-masing sesuai dengan apa? Statusnya sebagai apa? Ya, selalu dapat. Ya. Wallahu a'lam. Baik, insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya di pertemuan lain. Sallallahu alaihi wasallam.